Ribuan relawan Presiden Jokowi mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres Ganjar Pranowo di Basket Hall Senayan, Jakarta, Sabtu 3 Juni 2003 petang. Menurut relawan Presiden Jokowi, Ganjar merupakan sosok yang dapat meneruskan kepemimpinan Jokowi saat ini. Deklarasi hari ini juga bertujuan untuk memberikan sebuah jawaban yang pasti kepada relawan-relawan Jokowi soal arah dukungan di Pilpres 2024. Ketua Panitia Acara Relawan Jokowi Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo, Teddy Wibisana, membenarkan bahwa terjadi perpecahan suara di antara relawan Presiden Jokowi. Namun dia mengklaim bahwa 95% relawan mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Teddy juga merespon tentang deklarasi mendukung Prabowo yang dilakukan relawan Jokowi di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Teddy tak menganggap hal tersebut sebagai sebuah ancaman. Namun dia optimis bahwa mayoritas relawan Jokowi mendukung Ganjar. Menurut saya sebagian besar ataupun 95% berarti dari relawan Jokowi yang mendukung Pak Ganjar ini mengakui juga ya ada yang mendukung Pak Prabowo. Satu, yang kedua belum. Yang kedua kan saya juga tadi dengar bahwasanya ini harus cepat nih dari grassroots kayaknya merasa udah butuh untuk disegerakan gitu. Apakah ini juga seakan menyikapi pernyataan dari 15 organisasi relawan yang menyatakan ke dukungan Pak Prabowo juga di beberapa di Solo itu ya? Apakah ini juga adanya deklarasi ini juga dalam bentuk menyikapi itu dalam mungkin ya kayaknya kita harus cepet-cepet deh nih sebelum diambil lagi lebih besar dan lain-lain. Mungkin pertanyaan dari situ. Ya, ini nggak reaktif lah teman-teman. Kayak teman-teman nggak bereaktif seperti itulah. Nanti akan dipertajam oleh teman-teman ya. Pada dasarnya kan, misalnya contoh tadi dijelaskan oleh kolega saya dari sama-sama dari Al-Misbah, kita ikut musrah. Konteks musrah kan menjaring suara, kalau sebetulnya suara yang datang ke musrah gitu ya, bukan suara masyarakat. Tapi ketika misalnya teman-teman kita pasti yakin menunggu ini soal ini Pak Jokowi gitu ya, tapi konteksnya bahwa ada desakan di bawah itu minimal di organ kita nggak bisa menginginkan masyarakat lah, di organisasi kita gitu. Itu dari saya, silakan menabung. Tadi saya cuma ngasih garis besar. Jadi sebenarnya kalau bereaksi enggak, ya itu jelas karena relawan ini kan nggak bisa diatur-atur, ya kan? Siapa yang bisa ngatur? Kita ngatur diri kita sendiri. Cuman mungkin yang membedakan kita sering berkumpul dan kita sering bersepakat. Dan memang yang membuat kita bersepakat adalah mau tidak mau sejak sejarah kita 2014 ini sebenarnya kaitan kita dengan Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi bukan hanya sebagai person, bukan hanya sebagai pribadi, bukan hanya sebagai presiden, tapi juga beliau ini adalah bodi kita. Dia ini kita menitipkan Indonesia ini, mimpi-mimpi kita tentang Indonesia kepada Pak Jokowi. Kira-kira gitulah. Makanya kita nggak disuruh bubar pun nggak bubar-bubar. Ya kan? Karena kita tahu bahwa ini kita bukan hanya memilih seorang presiden, tapi kita juga memilih untuk seorang pemimpin yang mewujudkan cita-cita kita bersama. Jadi itu satu. Kalau mengenai soal jumlah, ya memang mungkin bisa, ini yang kita bilang 140 ya, itu mungkin yang memang kita bisa jaring. Ya. Tapi kalau kemarin saya lihat di beberapa daerah, di Surabaya, saya lihat juga di beberapa tempat, itu mereka sendiri di daerah juga membangun satu bentuk sekretariat bersama misalnya gitu ya, membuat deklarasi bersama gitu. Jadi buat kita ini sebuah proses yang menurut saya cukup menarik lah buat politik Indonesia. Jadi, dan ini memang fenomena yang sangat berat juga di 2019 ya, 2020. Jadi sebetulnya itu klaim. Kenapa saya mengatakan klaim? Karena kami sendiri dari Aliansi Relawan Gibran pada saat itu ada 96 organisasi relawan yang mendukung Gibran. Makanya kalau katakan mereka mayoritas 15 organ mendukung Prabowo, itu nggak mayoritas. Justru mayoritas organ relawan Jokowi atau relawan Gibran itu mendukungnya ke Pak Ganjar. Gitu Pak. Kalau bicara yang 12 organ itu ya. Mas Gibran juga statement bahwa kalau dia kumpul relawan Pak Ganjar di kubu Pak Gibran itu banyak.